Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Lawu dan sahabat Siber yang ada di Kabupaten Magetan dan sekitarnya, terutama ya di dunia maya nanti yang kita tayangkan. Siang ini kedatangan bunda kita, Bu Aisyah Asia Sugianti, yang 2 tahun lalu saya sudah kenal sebenarnya. Ini lebih dikenalkan lagi. Dan barusan kita bersama Ibu dari yang pojok aja, Magetan pojok. Selamat siang, Bu. Siang, Bapak. Siang. Alhamdulillah. Tapi sebelum saya melanjutkan bincang kita dengan Bu Asia, saya kenalkan dulu. Bu Asia ini salah satu, kalau bagi saya, punggawa lah di Magetan. Walaupun ditemani Mbak Erna, tapi kalau saya nanti ngoceh salah, Bu Asia langsung aja mencerita. Mungkin pemirsa, Bu, kenalkan ini, Bu. Saya Asia, seperti Pak Agus tadi, biasa dipanggil As gitu ya, bisa Mbak, bisa Bu gitu. Nah, kebetulan kami di Magetan itu sedang inisiasi untuk program kesehatan penglihatan sejak tahun 2024, tepatnya April 2024. Jadi sampai hari ini sudah tahun kedua. Nah, di Magetan ini memang liku-likunya cukup luar biasa gitu. Sehingga kami itu kebetulan banyak dibantu orang baik itu Pak Agus yang banyak membantu kami untuk mempertemukan beberapa stakeholder yang bisa jadi karena saya tidak dikenal orang asing gitu, orang luar itu masih ada hambatan untuk bisa ketemu secara akrab. Tapi sebenarnya itu tugas saya sebagai warga negara Magetan. Ada peluang yang mungkin teman-teman OPD atau Pemkab sendiri tidak diketahui. Apa yang Ibu bawa itu sebenarnya hal yang luar biasa. Karena satu di pikiran saya, itu tidak mengganggu APBD. Iya. Semua apa yang Ibu lakukan, Ibu biayai sendiri. Bagaimana masyarakat Magetan bisa mengetahui secara real penyakit mata itu apa sih? Iya. Sebenarnya apa sih yang mendorong Ibu itu sampai masuk ke Magetan? Nah, sebetulnya memang intinya di Jawa Timur ya, karena prevalensi gangguan penglihatan itu 4,4%, sedangkan di nasional tuh nggak segitu, nasional tuh cuma sekitar 3%. Nah, di Jawa Timur itu tinggi banget. Nah, salah satunya memang Magetan, Madiun, Ngawi ini merupakan perluasan dari program pilot yang ada di Probolinggo dan Tuban gitu. Nah, sebetulnya tidak hanya Magetan, hampir di seluruh kabupaten di Jawa Timur memang masyarakat itu belum terpapar dengan baik tentang kesehatan mata. Kenapa demikian? Karena kesehatan mata itu kan dianggap penyakit yang tidak berbahaya, artinya biasa karena besok itu nggak cepat mati gitu loh Pak. Dan tidak menularkan gitu. Kalau TB itu prioritas karena kan cepat menularkan. Kalau mata tidak menularkan, tapi bidikannya adalah para mitra yang didukung oleh CBM Global ini memang mencoba untuk memutus rantai perluasan untuk penyakit mata ini, karena memang sekian persen dari penduduk itu menderita difabel. Difabel itu artinya karena dibiarin gitu, ketika ada gangguan penglihatan dibiarin, akhirnya bisa jadi menjadi sampai kebutaan. Nah, ketika sudah buta, difabel, maka kemudian kan tidak bisa bekerja. Nah, arahnya adalah ke kemiskinan. Sebetulnya itu yang karena ya kalau Indonesia kemudian ukurannya kalau kemiskinannya, atau bukan Indonesia deh, kabupaten tingkat kemiskinannya tinggi itu kan menjadi sorotan sendiri. Oke, sebelum kita mengupas secara dalam, para mitra itu apa sih? Mungkin kebanyakan orang melihat para mitra itu LSM atau organisasi yang yang selama ini orang mesti berpikir, wah ini jaluk-jaluk masuk Magetan, watae gitu. Mungkin bisa jelaskan ke masyarakat Magetan terutama. Oke, baik. Para mitra itu memang sebuah lembaga non-profit gitu. Kalau di Indonesia dikenal LSM atau memang NGO gitu. Kalau
di luar negeri. Kami berdiri sejak tahun 1986 gitu, dengan latar belakang memang adanya kesenjangan sosial gitu yang sangat tinggi, terutama yang dirasakan oleh masyarakat marginal gitu. Maka kami berpihak kepada masyarakat marginal. Siapakah masyarakat marginal? Adalah orang yang miskin, orang yang termarginalkan, termasuk teman difabel, pekerja seks gitu, janda gitu, orang tua gitu. Nah, kami berpihak di isu itu, tapi isu kami memang luas. Jadi isunya adalah pemberdayaan masyarakat, maka kami bergerak. Kalau isu strategis kami itu sampai tahun 2025 ada kesehatan ibu anak, stunting, HIV/AIDS, termasuk hari ini kesehatan mata. Nah, sebetulnya pengalaman para mitra itu ada di lingkungan, pertanian, forestry, itu banyak sekali gitu ya. Tetapi karena yang sekarang SDM-nya itu banyak berfokus pada kesehatan, maka berdasarkan rensra kami memang fokus di kesehatan. Tapi untuk tahun 2026 rensra 5 tahun ke depan bisa jadi ada perubahan, terutama untuk climate change, perubahan iklim dan pendengaran, karena gangguan sensorik itu kan gandeng antara penglihatan dan pendengaran. Yang saya pikirkan ini dari mana biayanya? Yang mohon maaf di Magetan sudah 2 tahun dan saya sendiri tahu bagaimana prosesnya jenengan mengadakan kegiatan kita dengan orang-orang Magetan. Iya, memang para mitra ya tidak mungkin ya kalau melakukan kegiatan itu dibiayai sendiri, karena kami itu ya masih LSM kecil. Kami punya fundraising tapi itu masih sangat kecil gitu, belum bisa membiayai yang sangat luas. Nah, kami memang bekerja sama dengan beberapa donor. Kalau yang sekarang itu yang untuk donor kesehatan penglihatan ini ada dari CBM Global yang ada di Jerman tapi berkantor di Jakarta gitu. Nah, CBM ini kebetulan menurut saya visinya itu bagus banget dan para mitra merasa klik ya dengan visinya CBM. Saya sendiri merasa setelah kerjasama dengan CBM kemudian banyak dilatih bagaimana kepedulian terhadap difabel gitu, kalau ngomong hati itu menurut saya ini menjadi tersempurnakan gitu, yang selama ini kami tidak pernah bekerja sama dengan difabel gitu. Setelah dengan CBM ini bekerja sama dengan difabel. Nah, bagi kami yang visinya adalah keberpihakan pada masyarakat marginal itu menjadi keren gitu dengan kerjasama dengan difabel. Selama 2 tahun di Magetan, sejauh mana perjalanan para mitra? Apalagi yang kita tahu di puskesmas di desa-desa sudah mulai bergeliat tuh mata-matanya. Iya. Nah, program kami memang bertahap. Jadi mulai dari kita ngelatih nakes gitu ya, mulai GP dokter umum di puskesmas, sama pemegang program Indra itu memang yang melatih adalah dokter spesialis mata dari rumah sakit. Nah, dari tahapan itu puskesmas melatih kader posyandu dan juga guru gitu, guru baik itu sekolah dasar, madrasah dan SMP dan sanawiyah gitu. Nah, dari perjalanan itu maka kemudian kader itu sudah bisa melakukan edukasi dan screening di posyandu, dan itu cukup membantu pencapaian pemerintah dalam target screening gitu ya, yang sebetulnya 70% targetnya dengan adanya para mitra bisa mencapai sampai 100%. Nah, di sekolah itu sebetulnya transformasi ya, karena program IC merasa perlu melakukan transformasi yang sebetulnya sekolah itu selalu tergantung pada puskesmas. Dalam ini dinas kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas dengan adanya screening hanya tiap tahun sekali pada saat penerimaan siswa baru. Kita tahu penerimaan siswa baru itu banyak dengan murid-murid yang lama. Nah, seberapa efektif itu juga patut kemudian perlu dievaluasi gitu. Nah, dengan dilatihnya guru ini, Bapak Ibu guru ini diharapkan akan ada
kesehatan mata di sekolah yang lebih mandiri. Artinya mandiri kok harus melaksanakan sendiri, tidak, tetapi kemudian tidak tergantung pada puskesmas. Bisa 6 bulan sekali dia melakukan screening secara mandiri dan kemudian tetap dirujuk sesuai mekanisme standar, dirujuk ke puskesmas. Dan IC dalam hal ini adalah bisa membantu pengadaan kacamata bagi yang miskin yang tidak punya BPJS. Kalau yang punya BPJS ya tetap didorong pakai BPJS, dan transport kami membantu transport untuk ke optik, transport untuk ke puskesmas kami bisa membantu. Oke, selama hampir 2 tahun di Magetan, bagaimana peran pemerintah sendiri dengan adanya parameter? Memang juga bertahap. Awalnya masih agak sulit, itu kami pahami ya, karena mungkin belum kenal kami gitu ya. Terutama dinas kesehatan karena belum kenal kami, maka itu memerlukan tahapan sampai ada trust gitu. Hari ini bertahap ada trust karena kami juga melakukan advokasi langsung dengan Bapak Wagub, Sekda, itu secara bertahap. Kami berkali-kali melakukan itu gitu, sehingga kemudian di Bapak Kepala Dinas Kesehatan lebih memahami secara dekat para mitra yang sebetulnya tadi tidak seperti yang mereka LSM yang dibayangkan, yang minta, yang gitu. Mungkin paradigmanya gitu kemarin. Kok begitu susah gitu. Tapi antara Magetan, Ngawi, Madiun, Ponorogo sudah belum? Ponorogo enggak, Madiun, Ngawi, Magetan. Bagaimana yang Ngawi? Kalau Madiun dan Ngawi, kalau mau dibandingkan memang yang paling agak susah Magetan. Padahal bagi saya Magetan harusnya paling mudah. Ini kok paling susah. Susahnya tuh apa? Karena kurang komunikasi gitu ya Bu? Ya mungkin karena tadi belum terbangun trust itu Pak. Tapi sekarang sudah mulai cair gitu, insya Allah. Ya butuh waktu lah, butuh waktu. Sekarang sudah mulai cair secara komunikasi, sehingga kami ya terbantu karena dibantu oleh kawan-kawan media kayak Pak Agus yang mungkin ya orang lokal yang sudah kenal duluan gitu. Tanpa bantuan teman-teman ini kami juga kemudian ya tidak bermakna apa-apa juga gitu, walaupun kami sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan stakeholder yang ya kalau Magetan lumayan berkali-kali sih Pak gitu, untuk beberapa advokasi itu gitu. Terus capaian yang sudah didapat para mitra, terutama yang di desa dulu aja. Di desa itu ada terbentuk 10 desa sehat mata. Sebetulnya memang ini adalah mencoba bergerak dari bawah dengan mendorong desa sehat mata agar punya kebijakan level desa yang bisa mengakomodir biaya kebutuhan masyarakat desa terkait gangguan penglihatan. Contoh, masyarakat miskin yang walaupun punya BPJS tapi dia untuk soal transport kan masih persoalan, yang secara geografis ke puskesmas saja susah. Teman difabel yang itu memiliki hambatan mobilitas dan membutuhkan bantuan transport itu bisa tercover. Tujuan kami ke sana sih sebetulnya kecil-kecil, tapi bagaimana itu tercover dan sustain gitu ya. Nah, karena selama ini beberapa Bapak Kepala Desa itu kan sambat, banyak orang sambat tapi saya tidak bisa ngeklaim ke APBD tapi dari saku sendiri. Nah, makanya kemudian kita dorong untuk membuat aturan agar tidak menyalahi aturan apa yang digunakan oleh Bapak Kepala Desa. Nah, sekarang masih proses pembuatan draft perdes itu yang Mbak Erna ini dibantu oleh DPMD ya. Dibantu oleh DPMD. Nah, DPMD sangat bagus sangat respon mendukung kami. Sejak awal DPMD sudah sangat memahami gitu loh. Iya. Terus itu yang di desa, nah nanti kan gayung bersambut apa yang bisa dilakukan di level kabupaten gitu. Nah, makanya kemudian lewat DPMD juga sudah menginisiasi bagaimana mengakomodir kebutuhan desa itu melalui perbuk
pedoman penyusunan anggaran desa gitu. Sehingga itu sudah bisa diakomodir itu, tetapi kemudian yang sekarang sedang kami perjuangkan adalah bagaimana ada wadah koordinatif di tingkat kabupaten untuk mengatasi berupaya mengatasi gangguan penglihatan, karena tanpa koordinatif dari Dinkes, Dindik, Kemenak gitu, itu kemudian akan berjalan sendiri-sendiri. Padahal misalnya gangguan penglihatan di siswa itu sangat tinggi gitu. Nah, makanya WHO bilang ketika prevalensi itu sudah tinggi sampai 4%, itu seharusnya tidak menjadi tanggung jawab dinas kesehatan dong. Itu harusnya menjadi tanggung jawab sosial gitu. Makanya kemudian perlu ada koordinasi tadi untuk mewadahi yang sosial tadi. Selama ini koordinasi dengan terutama sekolah, desa itu nyaman-nyaman aja? Kalau dengan desa insya Allah nyaman ya, sudah terbangun dengan baik. Dengan sekolah itu masih memerlukan effort, jadi masih sistemnya belum terbangun. Tapi memang saya tidak menyalahkan sekolah, karena kan selama ini sistem itu belum terbangun Pak. Jadi kita itu memulai karena ini transformasi, membuat terobosan. Karena sekolah itu kan merasa bahwa urusan mata itu urusannya dinas kesehatan, ngapain sekolah kok repot-repot. Nah, untuk menggelontorkan image itu juga butuh waktu. Tetapi tadi dengan pertemuan guru itu sebetulnya saya juga cukup surprise, karena sebetulnya Bapak Ibu guru dan juga PJ Ausrem dan BI itu memiliki hal baik gitu. Saya mikirnya, saya pengen tahu perspektifnya kayak gimana sih terhadap program kesehatan mata. Mereka perspektifnya baik, nggak ada yang negatif sih gitu. Menurut saya itu juga hal baik yang menjadi modalitas kita untuk bisa berbenah ke depan, dan mereka dalam menjawab tantangan dan solusi menurut mereka juga menurut saya bagus gitu. Kita tinggal IC mungkin mendukung, memang harus sabar ya Pak. Memang harus sabar, dan ya kita mendukung secara bertahap, karena tadi dari yang tidak menjadi sistem kemudian sekolah dimasukkan jadi sistem. Goalnya apa sih? Goalnya ya karena banyak kasus di siswa gitu, sampai minusnya itu sampai 6 sampai 15 itu luar biasa Pak, tanpa orang tua dan guru tahu loh. Itu bayangin saya min 2 aja udah gak bisa lihat gitu. Kalau nggak pakai kacamata gak bisa lihat itu gak tahu. Apalagi yang pengalaman kami di beberapa pondok itu juga begitu gitu. Nah itu kan kasihan anak-anak, padahal mereka masih punya masa depan yang baik gitu. Nah goalnya ya bagaimana kita bisa membantu anak-anak itu biar memiliki penglihatan yang optimal, sehingga dia bisa belajar dengan baik, bekerja dengan baik gitu. Di sekolah itu kan ada MKKS, musyawarah kepala sekolah, SMP, SMA. Pernah nggak berkolaborasi dengan? Belum. Ayo cepet. Ada kumpulan kepala sekolah Oke. Nah sebetulnya itu kami rencanakan begini, karena kami melihat itu mungkin ya itu kesalahan kami, ada lompatan yang kami tidak lakukan. Jadi pelatihan guru itu tidak didahului dengan pemberian penjelasan kepada kepala sekolah, itu kami lewati gitu. Sehingga kan menurut saya itu tantangan internal tersendiri. Tapi belum terlambat kok. Magetan asik kok. Gitu ya, asik ya Pak. SMA, SMK yang negeri 16. SMP sekitar 38 sampai 40. Kita kumpulkan dulu kepala sekolahnya. Iya. Kita kasih masukan semua. Saya kira habis kepala sekolah tahu ya 30 ke sekolah-sekolah. Tadi yang perkumpulan itu tadi ada pertemuannya ya Pak? Yang tadi ada itu. Tiap kecamatan pasti ada. Nah itu supaya kita bisa masuk ke situ sih. Tiap kumpulan ada. Di situlah nanti letak kita masuk. Karena kan kita mau memperluas lagi Pak pelatihan guru sekolah yang baru. Karena ya kemarin kan kunjungannya Siu itu dari Belanda itu tertarik dia. Oh ini bisa dikembangkan, maka kemudian kami suruh melatih guru lagi. Ya memang pekerjaan sih, tapi ya kami ya senang kalau itu bermanfaat.
ada UPT tiap kecamatan Pak. Itu mungkin mempermudah para mitra Pak. Bukan memotong ya, tapi untuk mempercepat. Nanti kalau semua sudah plek bisa kumpul. Ibu, apa harapan terbesar Ibu? Karena saya tahu Ibu dari muda loh, bergelut di dunia seperti ini. Saya itu bergabung setelah lulus kuliah Pak. Ya, masih muda kan? Tahun Masih muda kan? Pak, iyalah. Nah, tetap di para mitra atau? Ya pernah ditarik di FHI Family Health International untuk HIV gitu, di donornya di Surabaya pernah. Terus diminta para mitra lagi karena yang tua-tua itu sudah kesana kemari gantian lah. Dan fenomena selama ini kan gini loh, yayasan atau LSM itu banyak terpampang namanya saja, dan mungkin pengurusnya nggak ada. Menurut Ibu gimana? Kan ada juga LSM yang di bidang narkoba, bidang apa-apa, tapi nyatanya banyak yang belum ada kegiatan. Nah itu saya nggak tahu Pak, karena kalau di LSM itu sebetulnya kayak ada penilaian sih, baik itu dari lembaga tingkat nasional maupun donor. Jadi kalau kita bekerja sama dengan donor tuh prasyaratnya itu kan banyak Pak. Mulai dari kepengurusan, strukturnya kayak gimana, badan hukumnya ada enggak, dari Bakes Bangpol, ada audit enggak, audit kelembagaan, audit program. Auditnya itu apakah 3 tahun itu tetap atau ganti itu ditanyakan. Kalau kami kan 3 tahun, setelah itu boleh ganti. Kadang ya nggak sampai 3 tahun ganti karena untuk objektivitas gitu. Terus ada SOP mulai keuangan, ketenaga kerjaan, kemudian ada kebijakan safeguarding. Karena itu semua donor sekarang adalah mengutamakan kebijakan safeguarding karena itu adalah kebijakan yang mengatur hubungan antara perempuan juga dengan anak, kepedulian terhadap perempuan dan anak gitu. Ada nggak tersirat kejenuhan? Kalau saya memang sejak awal itu senang sih di LSM karena itu pilihan saya ya. Jadi kebetulan saya itu orang desa gitu. Bapak saya itu petani sehingga saya itu dikuliahkan di IKIP Negeri Malang. Cita-citanya kan bisa jadi guru. Ya, orang desa kan begitu. Nah, 2 kakak saya itu jadi guru SD itu. Tapi saya waktu itu nggak mau jadi guru. Saya kebetulan diajak dosen saya pendiri para mitra itu untuk bergabung di para mitra. Dan saya memang senang gitu. Saya senang kayak gitu. Jadi pertama saya kerja di para mitra itu di Malang Selatan yang itu daerah miskin, nggak ada listrik, makannya nasi tiwul. Tapi saya kok senang ya gitu ya. Karena hidup di sana bersama mereka. Sampaikan ke stakeholder Magetan, sampaikan ke masyarakat Magetan. Bagaimana para mitra untuk lebih maju lagi? Ini harus pesan buat pemerintah Kabupaten Magetan sendiri. Datang dengan sendirinya, bergerak dengan sendirinya, dukungan itu harus penuh, walaupun tanpa APBD. Tapi syukur-syukur nanti pemerintah Magetan itu memberikan celah buat terutama yang di desa. Mungkin apa yang perlu Ya kami butuh dukungan itu aja sih Pak. Kalau dengan pemerintah itu butuh dukungan karena kami kan tidak merepotkan, butuh dukungan dan sustenabilitas. Ketika kami tidak ada, itu minimal sistem yang kami bangun itu ada yang lanjutin gitu kan. Sayang kami itu membangun mulai bawah, mulai kader, sekarang desa, kemudian ada aturan sampai kabupaten. Kita mencoba untuk membangun sistem di sekolah gitu. Nah itu kalau itu ya ditinggal habis itu sebetulnya sayang. Karena beberapa pengalaman donor itu besar ke Indonesia, tapi itu gak berjalan lama, ditinggal itu ya kemudian habis. Jadi buat pemimpin Magetan ke depan, para mitra tidak butuh dukungan yang neko-neko, tapi dukunglah programnya. Kalaupun memang ada anggaran yang dianggarkan semua untuk masyarakat Magetan, bukan untuk para mitra. Setelah Bu As dan teman-teman pulang ke negaranya, mohon maaf bukan negaranya, ke kampungnya sana. Paling tidak sistem yang dibentuk itu sudah berjalan. Jadi melindungi anak bangsa itu ya. Sebelum ditutup apa
pesan Ibu buat teman-teman kayak Mbak Erna, kayak Mas Faru, karena ini generasi Ibu loh. Apa? Ya, apa ya, kalau saya itu sebetulnya pesannya kayak apa ya, simbol para mitra, di mana simbolnya adalah think globally, act locally. Think globally, act locally. Jadi kita itu harus berpikirnya global. Misalnya kita berpikir tentang tadi kesehatan penglihatan, ya kita mikirnya adalah nasional. Bahwa Indonesia akan turun gitu prevalensinya penglihatan, dan akan memiliki generasi yang apa ya, dengan penglihatan yang baik, sehingga bisa belajar dengan baik, dengan bekerja dengan baik gitu. Maka itu mikirnya besar, tapi kita gak apa-apa bertindak lokal, bertindak dari yang kecil-kecil. Sekarang kecil di Magetan, nanti berpengaruh ada di Madiun dan Ngawi, nanti jadinya besar. Nah, memang itu tidak gampang gitu, apa ya, memerlukan motivasi yang tinggi dan kesabaran tinggi. Kadang ya kayak teman-teman dengan Mbak Erna dan kawan-kawan tuh sering frustasi menghadapi baik OPD maupun masyarakat ya, ketika yang belum paham ya, ketika ditolak itu atau dicuekin itu kan beda ya, Pak. Hati itu kan bisa langsung down, tapi ya itu yang butuh tapi dengan kesabaran mereka tembus kok. Iya, alhamdulillah. Paling Pak Agus gitu, ya udah berangkat aja gitu. Iya lah, makanya kalau nggak ada kawan-kawan media yang baik ya Pak, karena kawan-kawan media nggak semuanya baik. Sebenarnya ini terlepas media, tapi saya ngomongnya, saya warga Magetan. Saya kedatangan tamu yang luar biasa membantu masyarakat kita. Ya kita dukung. Iya. Yang dukung itu tidak harus duit, Bu. Iya. Dukungan moral, dukungan bahasa doa itu dukungan. Iya, betul. Banyak teman, banyak rezeki katanya. Okay. Semoga para mitra di Magetan terus bergerak, terus bekerja untuk masyarakat Magetan. Dan jangan lupa pemimpin Magetan, para mitra untuk Magetan. Sampaikan Bu, para mitra Magetan. Iya, siap. Kami mencintai masyarakat Magetan gitu, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, sehingga kami memiliki program, fokus di program kesehatan penglihatan untuk menyelamatkan generasi ke depan menjadi lebih baik. Termasuk ini programnya Prabowo ya, generasi emas nanti. Iya. Gitu ya. Termasuk ini juga masuk pada ini Pak, apa ya, pemeriksaan gratis itu mendukung itu juga. Itu ya. Iya. Oke, pemirsa Lalu TV dan Omar Susi, kita tutup bincang siang dengan Bu As. Semoga apa yang dilakukan para mitra di Magetan akan membawa dampak yang positif buat masyarakat Magetan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih Bapak.